Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 16, dilanjutkan ayat 18 sampai 21 dan ayat 24a. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Dihadapkan pada situasi yang sulit, Yusuf tidak yakin bagaimana melanjutkan pertunangannya dengan Maria. Namun cintanya pada hukum Allah dan cintanya pada Maria membuatnya berpikir bahwa tindakan terbaik adalah meninggalkan Maria tunangannya tanpa membuat kegaduhan. Yusuf membutuhkan bimbingan Roh Tuhan dalam melakukan kehendak Allah dalam situasi tersebut. Karena itu Tuhan mengutus malaikatnya kepada Yusuf dalam mimpi. Tuhan menunjukkan peristiwa besar kepada Yusuf. Perawan itu akan mengandung dan mereka akan menamainya Immanuel. Dan malaikat memberi Yusuf langkah praktis berikutnya. Jangan takut untuk membawa Maria istrimu ke rumahmu. Saudara-saudari, Tuhan akan selalu memberi kita rahmat untuk membedakan kehendak-Nya. Jika kita dengan tulus mencarinya, apakah dengan menggunakan akal kita yang dibantu oleh kasih karunia atau dengan cara yang lebih supernatural. Sebagai suami Maria dan ayah Yesus, Yusuf tenggelam dalam misteri yang mendalam. Sementara Tuhan membantu kita untuk mengetahui kehendak-Nya, Dia tidak selalu mengisi semua yang kosong. Sebaliknya, Tuhan tampaknya memberitahu kita atas dasar kebutuhan. Saudara-saudari, pemahaman ini mengingatkan kita bahwa kita tidak memegang kendali atas diri kita. Kita membuat keputusan dengan menggunakan kebebasan kita, tetapi kita tidak mengontrol hasil dari keputusan itu maupun respon orang lain. Tuhan tetap Tuhan sejarah dan meminta kita untuk menaruh kepercayaan kita padanya. Tuhan mengundang kita untuk menjadi murid-Nya dan membiarkan Tuhan menjadi Tuhan. Ketika kita membiarkan diri kita dituntun ke dalam misteri-Nya, kita bebas untuk mengagumi keagungan Allah dan kehendak-Nya dalam hidup kita. Saudara-saudari, kitab suci tidak mencatat satu kata pun dari Yusuf, tetapi menyebutkan beberapa tindakan Yusuf, yakni ketaatan kepada Tuhan, membawa Maria ke rumahnya, menamai anak itu Yesus, dan membawa Maria dan Yesus ke Mesir dan kemudian kembali lagi. Ketaatannya pada kehendak Allah memungkinkan Yusuf memenuhi misinya sebagai kepala keluarga kudus. Dia mengungkapkan iman dan cintanya melalui tindakannya. Ketaatan yang siap dari Yusuf dan Maria adalah model bagi Kristus dalam ketaatannya kepada Bapa. Selain itu, Yusuf menunjukkan kepada Yesus bahwa kekuatan manusia pada akhirnya
berakar pada ketergantungan kasih karunia Allah. Saudara-saudari, semoga kita seperti Yusuf menyerahkan diri kita kepada kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.